Pada tanggal 21 Oktober kemarin, para ilmuwan berhasil menemukan sebuah belian kuno berusia 650 juta tahun yang lalu yang mengungkap evolusi bumi. Belian ini ditemukan dalam galian tambang Brazil dan Afrika Barat. Belian ini diperkirakan terbentuk sekitar 650-450 juta tahun yang lalu di dasar benua super Gondwana. Nah, ketika gue sedang asik membaca artikel ini, gue menjadi penasaran sekaligus bertanya-tanya gitu, apa itu benua super Gondwana? Apakah dia benua yang ada sebelum benua kita saat ini? Dan seperti apakah bentuknya? Gondwana atau Gondwanaland adalah sebuah super benua yang pernah ada selama era Neoproterozoikum hingga periode Jurassic. Neoproterozoikum adalah sebuah era geologi yang berlangsung sekitar 1000 hingga 542 juta tahun yang lalu. Di mana pada era inilah bumi mengalami beberapa glasiasi terparah yang pernah diketahui. Mana pada saat itu bumi diselimuti oleh lembaran es yang bahkan bisa mencapai khatulistiwa. Sedangkan periode Jurassic adalah sebuah periode yang berlangsung sekitar 201 hingga 145 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, bumi banyak diisi oleh hewan-hewan raksasa yang kita kenal sebagai dinosaurus. Karena itu jugalah periode ini juga sering disebut sebagai zamannya dinosaurus. It got its name because the fossils were first discovered and explored in the Jura Mountains in Switzerland and France, hence the name of the period. This era is divided into 3 stages. The first, which lasted from 201.3 to 174.1 million years ago, is called the Lower Jurassic. At that time, life was recovering from the Triassic-Jurassic extinction that caused about half of all animal species on the planet to disappear. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai Neoproterozoikum dan Jurassic, mungkin kita akan membahas di video yang lainnya. Untuk video kali ini kita akan berfokus dulu nih dalam pembahasan mengenai benua super Gondwana. Mengapa Gondwana ini disebut sebagai super benua? Salah satu alasannya adalah bisa jadi karena ukuran dari benua ini yang begitu besar. Yang mana benua ini merupakan hasil gabungan dari benua-benua Afrika, Amerika Selatan, Australia, Selandia Baru, Antartika, dan beberapa benua kecil lainnya. Gondwana terbentuk karena terjadi tabrakan dari beberapa lempeng-lempeng bumi yang akhirnya menyatu dan membentuk sebuah daratan yang lebih besar yang disebut sebagai super benua. Tabrakan ini jugalah yang akhirnya menjadikan Gondwana sebagai kerak benua terbesar selama era Paleozoikum dengan luas sekitar 100 juta kilometer persegi. Nah, selama periode karbon, benua Gondwana bergerak ke utara bumi dan kemudian menabrak super benua kecil Euramerika yang akhirnya menjadikan sebuah super benua yang baru yang disebut sebagai Pangea. Nah, Gondwana dan Pangea kemudian secara perlahan mulai mengalami perpecahan selama periode Mesozoikum. Sisa-sisa dari benua Gondwana mengambil daratan sekitar 2/3 dari wilayah benua saat ini, termasuk Amerika Selatan, Afrika, Australia, Antartika, dan anak benua India dan Arab. Bentukan Gondwana berawal dari sekitar 1,1 miliar tahun yang lalu, di mana pada saat itu Gondwana masih dikenal sebagai Proto-Gondwana. Terbentuknya Gondwana berasal dari pecahan super benua sebelumnya, yakni Rodania, sekitar 750 juta tahun yang lalu. Mana pecahan tersebut menyisakan Proto-Laurasia, Proto-Gondwana, dan Keraton Kango sebagai satu-satunya daratan yang ada di bumi. Proto-Gondwana menjadi salah satu benua terbesar yang ada di bumi pada saat itu, bersama dengan Proto-Laurasia, terkecuali Keraton Kango yang bentuknya terlalu kecil. 633 juta tahun yang lalu, daratan-daratan yang ada di bumi pada saat itu kemudian mulai menyatu dan membentuk sebuah super benua yang baru yang bernama Pannotia. 100 tahun kemudian, Pannotia mulai terpecah menjadi benua
dan berbagai keraton kecil. Terpecahnya Pannotia ini menjadikan Gondwana sebagai daratan utama yang ada di bumi pada saat itu dengan luas sekitar 100 juta meter persegi yang menguasai sebagian besar dunia dan berpusat di kutub selatan. Perpecahan Gondwana bermulai ketika letaknya Pangea sekitar 200 juta tahun yang lalu. Letaknya Pangea bersamaan dengan letaknya Gondwana. Gondwana diperkirakan terpecah sekitar 200 sampai 160 juta tahun yang lalu. Bagian-bagian Gondwana diperkirakan mulai terpecah belah selama periode Jurassik. Anak benua India merupakan benua pertama yang berpisah dengan Gondwana sekitar 110 juta tahun yang lalu. Kemudian disusul oleh berpisahnya benua Amerika Selatan Afrika dan Australia Antartika Selandia yang pada saat itu masih menyatu. Pergerakan dimulai dengan Amerika Selatan yang berpisah dengan Afrika. Amerika Selatan menjauh dan bergerak bersama dengan Amerika Utara menuju ke arah barat, sedangkan Afrika bergerak menuju ke arah utara. Sekitar 130 sampai 85 juta tahun yang lalu, kini giliran benua Australia Selandia Antartika yang terpecah menjadi Australia Selandia dan Antartika. Australia Selandia bergerak menuju ke arah timur laut, sedangkan Antartika bergerak menuju ke arah kutub selatan. Australia dan Selandia kemudian mulai berpisah sekitar 85 sampai 60 juta tahun yang lalu, di mana benua Selandia yang terpisah dari Australia kemudian secara perlahan mulai tenggelam. Sementara itu, anak benua India menabrak Eurasia sekitar 55 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Sisa-sisa dari pecahan benua Gondwana sekarang berada di posisi mereka masing-masing, membentuk 7 benua yang kita kenal sekarang sebagai benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, dan Antartika. Setelah dia tadi pembahasan mengenai super benua Gondwana, yang ternyata adalah sebuah benua raksasa di masa lalu, yang kemudian menyatu dan membentuk super benua lain yang disebut sebagai Pangea. Sebuah super benua hasil gabungan dari seluruh daratan dan benua yang ada di bumi pada saat itu. Walaupun jutaan tahun kemudian, super benua itu pun terpecah. Dia membentuk benua-benua kita seperti sekarang. Dan ya, ternyata menyimak perpecahan benua tidak kalah serunya dengan menyimak perpecahan politik. Tapi satu hal yang mungkin kita bisa pelajari dari pembahasan kali ini adalah bahwa setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Seperti benua-benua super tadi, yang awalnya dipertemukan oleh lempeng tektonik, ratusan juta tahun kemudian mereka mulai berpisah dan terpecah, menentukan jalur hidup mereka masing-masing. Dan jika benua saja seperti itu, apalagi kita manusia yang hidupnya jauh lebih singkat daripada mereka. Kita tentunya akan lebih sering lagi mengalami fase pertemuan dan perpisahan. Ketika sekolah, kita menemukan banyak teman baru, suasana baru, dan pengalaman baru. Namun ketika lulus, semua itu mulai berkurang dan menghilang. Masing-masing dari mereka sudah menentukan tujuan dan jalur hidupnya masing-masing. Tapi begitulah kehidupan. Setiap pertemuan pasti akan disusul dengan perpisahan. Tapi satu pesan saya, jangan pernah bersedih karena ini berakhir. Tapi tersenyumlah karena itu pernah terjadi. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.